Apa doa Rasulullah? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Nabi itu doanya, Nabi doanya tuh. Tuh Nabi doanya begitu. Tuh, ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah Teteh baca doa begitu? Ya, kita emang gak pakai doa begitu, emang udah turunan miskin. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan udah. Ya Allah, miskin lengket banget sama kita. Ya kan, ya kan, ya kan. Udah begitu kadang-kadang dihina kita, Bu. Udah miskin dihina lagi, dapat sumbangan namanya raskin. Ya Allah, tuh raskin kan singkatan beras orang miskin. Mentang-mentang kita orang miskin pakai ada berasnya, beras orang miskin. Dia mah berasnya 12 juta, ya kan, sebulan 12 juta berasnya dia no, yang pada pakai dasi. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersapari di sana di gedung. Bagus, mantap. Iyalah, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya teh, ya kan, ya kan. Iyalah, kita orang miskin dikasih beras raskin. Orang ganti kan namanya ya, orang kaya makan raskin, kan kagak pantes. Orang kaya beda berasnya dong, raskai. Oke, orang kaya duitnya banyak, hartanya banyak, tapi ingat lo ya kan, jangan pernah lupain orang miskin. Nanti lu meninggal dunia, lu mati, yang gali kubur siapa? Yang gotong ke kuburan siapa? Yang ngajiin siapa? Yang bacain tahlil siapa? Loh, jangan macem-macem sama orang miskin. Ini kadang-kadang udah miskin kita dihina lagi ya Bu. Ketimpangan terjadi. Dia mah enak, sehari dapat gaji 3 juta, sebulan 100 juta, tunjangannya belum 50 juta. Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Padahal dia kan wakil doang, ya kan, kita yang asli rakyatnya, ya kan, ya kan, ya kan. Iya, bikin statement jangan yang aneh-aneh dong, ya kan, ya kan. Udah begitu jadi wakil kita pamer kekayaan mulu, ya kan, ya kan, ya kan. Di amanat Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Bener Bu? Bahkan itu dalam Undang-Undang 45 jelas pasalnya udah ketahuan, seluruh kekayaan negeri ini adalah milik negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Ngapa dikorupsi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tile El Bahir Official. Oke, semoga berkah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud, ila akhiril ayah, au kama qala aidan, wa ma
arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, para guru, para orang tua, para asatidzah, terkhusus yang sama kita hormati guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Sutrisno, Al-Mukarram Ustadz Haji Wahid, Al-Mukarram Ustadz Haji Saryono, guru kami Ustadz Haji Toha Maksum, dan yang sama kita hormati tokoh masyarakat kita Bapak Haji Kardi, Bapak Haji Nuryanto, Bapak Haji Rokim, Bapak Haji Sunarto, Bapak Dr. Andes Haji Saryono, dan para guru-guru yang lainnya, terkhusus yang sama kita hormati Bapak Haji Ali Mustain selaku Ketua DKM Masjid An-Nabawi. Hadir tengah-tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Kedaung Wetan Al-Mukarram Bapak Haji Halim, dan hadir pula Bapak Kapolsek Bapak Komandan AKP Imron Masadi SHMH, Ketua RT Bapak Haji Muslikan, dan juga siapa lagi ya, para guru yang lain yang mohon maaf gak kesebut namanya karena cuman segini doang yang ditulisin, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Qori kita yang sangat fenomenal, yang datang jauh dari Aceh, Al-Mukarram Syekh Haji Rajif Fandi, kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Para guru-guru kita doain sehat semuanya. Ibu bapak yang hadir semuanya Allah kasih sehat, panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Insya Allah kalau ada rezeki bisa berangkat haji ke Mekah dan Madinah. Pulang haji rezeki kita bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa beli tanah, syukur-syukur bisa beli sawah, syukur-syukur bisa bikin rumah, syukur-syukur bisa beli mobil yang mewah, syukur-syukur juga bisa nikah. Amin aja dia. Amin ya robbal. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita hadir di halaman Masjid An-Nabawi memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami keluarga besar Masjid An-Nabawi Kedaung Wetan Kota Tangerang, tanda kutip, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. No tulisannya, no tulisannya. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini dapat barokah. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, Maulid adalah merupakan salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah. Ya bu, ya bu, apaan? Oh kan kita ngomong aja kongko. Beliau Rasul yang kita peringati malam ini kelahirannya yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul.
Bahkan Rasulullah gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka, dan dosa-dosa Rasulullah yang lalu yang akan datang sudah dihapus oleh Allah. Maka beliaulah manusia paripurna, manusia yang sempurna, yang patut dijadikan uswah, yang pantas dijadikan sosok sebagai panutan buat kita semua. Kenapa? Karena kita adalah umat Nabi besar Muhammad. Sebab kenapa? Kalau orang disuruh nyontoh orang itu namanya cocok, ya Bu. Ya Bu, nggak bisa manusia disuruh nyontoh binatang. Kenapa Ibu? Karena binatang Allah kasih otak doang, tapi nggak dikasih akal. Manusia dikasih otak, dikasih akal. Manusia itu fi ahsani takwim. Kalau manusia disuruh nyontoh binatang nggak bakal bisa. Kenapa? Binatang nggak ada akalnya. Makanya jangan heran ayam jago subuh-subuh udah 4 kali kawin. Manusia disuruh nyontoh malaikat juga nggak bisa. Kenapa? Karena malaikat nggak dikasih nafsu. Malaikat Bu nih sama duit rada budeg, sama cewek kagak demen, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Disuruh sujud, sujud aja. Udah. Kenapa? Karena nggak dikasih nafsu. Manusia kita nih dikasih akal, dikasih nafsu. Maka manusia disuruh nyontohnya manusia. Siapa yang mesti kita contoh? Baginda Nabi besar Muhammad. Beliau adalah sosok contoh yang sempurna. Mana buktinya? Pak Ustadz, saya ini kan pedagang. Terus kenapa? Lah Nabi pedagang. Bener Bu? Pak Ustadz, saya kan ini guru. Rasulullah ngajar tuh. Pak Ustadz, saya kan mau balik. Rasulullah dakwah tuh. Bu? Pak Ustadz, saya kan jenderal. Rasulullah mimpin perang tuh. Pak Ustadz, saya kan politikus, orang politik. Lah Nabi diplomat ulung. Semuanya kepribadian Rasulullah komplit. Maka Rasulullah yang kita peringati hari ini untuk apa? Untuk kita tiru suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Bu. Maka Rasulullah dicontoh karena apa? Karena kemuliaan akhlaknya. Rasulullah dikatakan di dalam rawi kita baca wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Beliau Rasul itu kemuliaannya salah satunya apa? Beliau Rasul orangnya sangat pemalu. Rasulullah orangnya sangat tawadu, rendah hati. Nabi orangnya maluan teh. Nabi orangnya malu. Nabi orangnya maluan. Nabi orangnya maluan. Nabi. Iya apa nyaut gitu. Mana buktinya Nabi pemalu? Ada cerita waktu Rasulullah naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak teh. Itu Nabi naik ke atas, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet, malu. Kenapa malu? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu. Tibang betis kelihatan malu. Bu, tibang betis. Ini orang sekarang urat malu udah banyak yang putus. Udah nenek-nenek naik motor Mio pakai celana wahai. Kencang buat kebut pek. Katanya JJS. Perempuan sekarang ya Allah miris ngelihatnya, rambut merah beriap kayak Belanda jonggol.
pakai kaos ketat, bu, ilah ilallah, ketek ngablag, pakai celana wahai, apa? Wahai. Kalau wahai sama Hawaii beda. Kalau Hawaii itu dari paha ke betis, itu Hawaii, pakainya di pinggir pantai. Kalau dari betis ke atas itu namanya wahai. Ngatasan lagi hai hai. Ke atasan lagi aduhai. Masya Allah teh. Po tutupin aurat. Nabi aja betisnya kelihatan malu. Masya Allah, ini kadang-kadang bagaimana laki-laki nggak mau godain perempuan pakainya begitu. Maka bu, jagain dong, hargain mata kita laki-laki, ya kan. Amalan kita rusak gara-gara pakaiannya begitu. Kita nggak lihat barang bagus. Ya Allah, maka perempuan disuruh pakai apa itu jilbab Pak Ustadz? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, itu namanya kerudung. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek, mohon maaf, pakai jilbab, kudungannya bagus, pakai hijabnya modern, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepajang. Masya Allah, ayo jaga, tutupin aurat. Nabi betisnya kelihatan malu. Nabi betis kelihatan malu. Syadidal haya wa tawadhu. Apa tawadhu? Singkatan bukan tahu warna duit, bukan. Tapi tawadhu itu rendah hati. Ada kereta lewat apa gimana sih? Oh, saya kira guysnya ceramah di stasiun ini. Enak ada waktunya kalau gitu ya. Tadi saya ketahuan begitu saya nggak bojem. Bu, Nabi orangnya pemalu, Nabi orangnya tawadhu, rendah hati, nggak sombong. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, nggak pernah marah. Nabi nggak pernah marah. Nabi nggak pernah marah. Bu, waktu Nabi lagi jalan-jalan dengan Siti Aisyah, lagi weekend, jalan berduaan, gandengan tangan, lagi mesra, selalu mesra. Jalan nih, ada orang kafir lewat, memberi salam, salamnya beda teh. Kalau kita kan assalamu alaika, dia lain, assamu alaika. Samun artinya racun. Assamu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Ya Allah, Nabi disumpahin mampus, bu. Marah? Enggak tuh. Yang marah Siti Aisyah, istri beliau, dibalikin sama Siti Aisyah. Assamu alaika wa la'natullahi wa azabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja tuh, dikasih satu mulangin tiga. Banyakan dia. Jangan heran, makanya Nabi enggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikatain begitu balikin aja, wa alaika, udah segitu doang, jangan pakai ngegas. Assalamu alaika ya Muhammad, dibalikin wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga, begitu artinya. Makanya Nabi enggak pernah marah. Nabi nggak marah. Apalagi waktu Rasulullah mau ke masjid, di atas dari masjid rumah tuh diludahin Rasulullah,
Ngelihat ke atas, ya Allah, diludahin, senyum Rasulullah. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya lewat, masih diludahin, tetap Nabi senyum. Keempat harinya lewat, nggak ada yang ludahin teh. Nabi yang bertengok-tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul, nyari siapa? Enggak nyari siapa-siapa kok. Kayaknya ada yang dicari. Biasanya saya lewat sini udah ada langganan. Kok sekarang langganan saya nggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin tuh. Oh, si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya. Kena COVID kali. Panas dingin meriang, ibu menggigil aja tuh. Akhirnya Nabi buru-buru pulang, ngambil makanan, bawa ke rumah orang yang sakit. Luar biasa tuh. Sampai depan pintu Nabi, assalamualaikum. Yang lagi sakit di atas balai, lagi kekurub, ngerintih aja bu. Habis vaksin kali dia, kena Sinovac nggak asian. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pas kata langganan kaget ibu. Nabi masuk ke dalam, itu yang sakit duduk di hadapan Rasulullah dan ngomong. Apa ucapannya? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman koalisi banyak. Kamu lebih dulu nengokin. Sekarang saksikan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak bu. Kalau model saya digituin, kita mau sembayang nih lewat diludahin. Saya mau habis ambil kayu udah saya serampang, enak aja loh ya bu, ya bu. Nabi diludahin gak marah, akhlaknya begitu mulia. Apalagi yang bikin kita tercengang bu dengan akhlak Nabi. Ketika Rasulullah lagi ceramah, lagi dakwah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit Rasulullah, bukan disambut. Berdarah jidat Rasulullah yang mulia, dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu, berdarah jidatnya Nabi, keningnya Rasulullah berdarah. Marah? Enggak marah tuh, lagi ceramah ditimpukin enggak marah. Malah yang marah siapa? Malaikat Jibril marah teh. Datang malaikat Jibril nyamperin. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lo? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, buat tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Emang kenapa sih Mad? Nih kalau bahasa kita, emang kenapa? Enggak, jangan pokoknya. Saya kan dakwah jangka panjang Jibril. Kalau emang ini yang saya ceramain orang tuanya nggak beriman, nanti saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Jibril tambah kesel. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapaknya kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Orang tua anak bagaimana bapaknya, pasti kafir lagi, tibanin aja. Jangan Jibril, sabar. Kalau anaknya gak beriman, ntar saya tungguin cucunya. Masya Allah lah, luar biasa ibu. Maunya apa sekarang kau? Saya mau doain aja. Didoain yang nimpukin. Apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Rasulullah luar biasa, ceramah ditimpukin batu, dilemparin kotoran onta, yang ditimpukin yang nimpukin malah didoain teh. Nabi malah doain. Kalau model saya digituin, wah lain urusan. Umpama ini misal nih, ini umpama nih, ini kan di live streaming nih di video ini, ntar dipotong lagi videonya, jangan dipotong nih, ini umpama nih Tile lagi ceramah, dilemparin kotoran onta, dilemparin batu, berdarah jidat saya, datang malaikat Jibril, umpama Jibril ngasih tawaran. Apa kata malaikat Jibril? Tile, bagaimana kalau Monas gue cabut?
buat tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin aja semua tuh. Itu kalau saya Masya Allah, Rasulullah begitu mulia akhlaknya. Alhamdulillah. Baca lagi di rawi. Tadi nih tim hadro lagi baca rawi, ya kan? Apa kemuliaannya? Wa yuhibbul fuqara wal masakina wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah itu orangnya demen, cinta sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sama orang miskin sayangnya luar biasa. Nabi sama orang miskin sayangnya luar biasa. Nabi. Makanya Nabi sampai-sampai nyuruh kita apa? Idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Ini kadang-kadang di kampung masih terbalik, banyak ibu giliran orang kaya yang undang terburu-buru, ya kan? Banyak kan begitu, ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar, berseribu juga baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 1000. Lah aki-aki pengen lentuk begini, ya Allah, kelamaan, ya kan? Kenapa? Makannya enak-enak. Giliran orang miskin yang mati tahlilan 30 biji kelar udah, kelar udah. Orang aja pikir beseknya kuntet, paling dalamnya telur ayam negeri sama bihun, begitu kata dia. Ini anak siapa sih jatuh ntar neng, turun sayang. Waduh, otok turun ya. Ya jatuh nanti ulun. Nah, ya orang jadi nggak nyatin aku, jadi nyatin kamu berdua. Ya, gotong dua-duanya coba. Ya jatuh sayang, lagi hujan licin. Nah iya, itu anak lo Ki. Oh bukan, gua kira lu ngambil rapot ngajak anak. Bu, ya Allah, biarin bu, namanya bocah kan bukan orang. Nah, emang bener, kemarin saya nelpon panitia, Pak Ustadz, acara udah mulain belum Pak Ustadz? Belum. Oh itu orang udah banyak belum Pak Ustadz? Baru bocah doang tuh, berarti kan bocah bukan orang. Hehehe. Ya Allah, Nabi luar biasa sama orang miskin, cintanya luar. Makanya Nabi sampai berdoa teh, Nabi doanya luar biasa. Apa doa Rasulullah? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Nabi tuh doanya, Nabi doanya tuh Nabi doanya begitu. Tuh, ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah teteh baca doa begitu? Ya, kita emang gak pakai doa begitu, emang udah turunan miskin. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan udah. Ya Allah, miskin lengket banget sama kita. Ya kan. Udah begitu kadang-kadang dihina kita bu, udah miskin dihina lagi, dapat sumbangan namanya raskin. Ya Allah, tuh raskin kan singkatan beras orang miskin. Mentang-mentang kita orang miskin pakai ada berasnya, beras orang miskin. Dia mah berasnya 12 juta, ya kan sebulan 12 juta berasnya dia yang pada pakai dasi. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersapari di sana di gedung. Bagus, mantap. Iyalah, ya kan. Iyalah, kita orang miskin dikasih beras raskin. Orang ganti kan namanya ya, orang kaya makan raskin, kan kagak pantas. Orang kaya beda berasnya dong, raskai. Ya Allah, Nabi sayangnya luar biasa sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Makanya orang miskin kita kalau jangan pernah kecilin orang miskin. Hei orang kaya yang duitnya banyak, hartanya banyak, lu jangan pelit sama orang miskin, jangan pelit sama fakir miskin, jangan pelit sama yatim, ya kan? Kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah, dia berobat kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak, jadi kembang balai bu, di atas aja nangkrak.
Pagi-pagi dijemur sama anaknya pakai kursi roda, 8:30 masukin, besok jemur lagi, masukin lagi 8:30. Anaknya jemur lupa ngangkat. Anaknya main game aja, main game. Wah, 11:30 baru inget, ya Allah, bapak gua belum dimasukin. Akhirnya bapaknya kering, ulen. Bu, nah iyalah disebut kaya karena ada yang nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Oke, orang kaya duitnya banyak, hartanya banyak, tapi ingat lo ya kan, jangan pernah lupain orang miskin. Nanti lu meninggal dunia, lu mati, yang gali kubur siapa? Yang gotong ke kuburan siapa? Yang ngajiin siapa? Yang bacain tahlil siapa? Loh, jangan macem-macem sama orang miskin. Ini kadang-kadang udah miskin kita dihina lagi ya Bu. Ketimpangan terjadi. Dia mah enak, sehari dapat gaji 3 juta, sebulan 100 juta, tunjangannya belum 50 juta, ya kan. Padahal dia kan wakil doang, ya kan, kita yang asli rakyatnya, ya kan. Iya, bikin statement jangan yang aneh-aneh dong, ya kan. Udah begitu jadi wakil kita pamer kekayaan mulu, ya kan. Iya, pas ada isu mau dibubarin DPR baru ngomong itu mental goblok sedunia, pret. Akhirnya apa? Ulah dia, demo terjadi di mana-mana. Jangan salahin rakyat, ya kan? Jangan salahin rakyat yang menjara rumahnya karena omongannya. Ya enggak, mulutmu adalah harimau, ya kan? Iya, kita lagi nyari Jokowi, ijazahnya ketemunya ijazah Sahroni, ya kan? Iya kan Bu ya, iyalah, main mah bukan hoak, ini mah ada beritanya, kenyataan, ya kan. Iyalah, saya menyampaikan doang, Bu. Loh, ini gelasnya mana ngomong-ngomong ini, ya mas sedotan yang nggak ada, gelasnya nggak ada, ini ceramah begini boro-boro nguntungin, balik modal juga enggak ini. Bercanda Pak Haji, bercanda. Ya, minta air hangat apa? Air hangat. Minta air hangat. Kalau enggak air panas dah, air panas aja. Air panas secangkir, panas buat digodok ya. Taruhin gula sama kopi, aduk dah insya Allah. Sama aja ya. Bu. Terus Nabi demen sama orang miskin. Maka jangan kecil hati, harus jalanin amanat undang-undang dong ya Kak. Di amanat Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Bener Bu? Bahkan itu dalam Undang-Undang 45 jelas pasalnya udah ketahuan. Seluruh kekayaan negeri ini adalah milik negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Ngapa dikorupsi? Air nyampe. Ini namanya air bening. Kalau air putih namanya susu. Ini air bening. Biasanya kopi susu. Kopinya saya minum, susunya saya pegang. Oke. Kopi sasetan. Ih, najong pikirannya yimpo i. Bu. Nih, Nabi demen sama orang miskin, maka kita pengen tiru. Disebut kaya ada yang miskin, disebut miskin ada yang kaya, disebut pejabat ada rakyat, disebut atasan ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba ibu pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya, ya kan? Lah iya, makanya saling perlu. Nabi mengajarkan kita saling berbagi. Hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong begini karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadapnya ke panggung karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu. Bukan berarti penceramah kiai lebih hebat dari jamaah, salah besar. Bukan. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin gak ada. Paling kata Marbot itu Ustadz udah lama begitu. PA ngomong sendirian Bu. Bener. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Ya kan? Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain.
Saya perlu ibu, ibu perlu saya. Kita saling perlu. Ini apaan teh? Iya. Saya perlu besek, perlu besek. Ibu sih ngiat ibu bawa besek. Saya perlu ibu, ibu perlu saya. Kita semua saling perlu. Jangan mentang-mentang kaya, Allah, duit banyak, harta banyak, jalan nggak nginjek tanah. Kuntilanak. Mentang-mentang pangkat tinggi, jalan dada duluan. Wah, sombong amat. Ya bu, ya bu. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Hidup yang enak saling berbagi. Ini ada apa sih bu? Dari lewat-lewatan mulu, jadi saya nggak konsen. Ini ada undang, oh minta olah segar, apa cap badak Pak Ji. Waduh, cap badak ngeri banget ini. Untung cap badak bukan cap gajah. Ini cap badak tuh, membantu meredakan panas dalam yang disertai tenggorokan kering, sariawan, dan bol pecah-pecah. Nah ada semua. Tawa aja bu, mau ngapain lagi, udah Maulid mah bikin gembira aja, udah bikin tawa ya, namanya Maulid kita girang dong kelahiran Rasulullah. Girangin aja, girangin. Alhamdulillah tuh tadi banyak ada panci digantung-gantung ya kan, ya kan, apa aja macam-macam berebut bu, loh ada yang jatuh-jatuh tadi empe. La ilaha illallah. Girangin aja nggak apa-apa, girangin. Terus saya gantunginnya cepean ini nih, cepean selembar ya bu ya, girangin aja kan, berebut ada keinjak. Ya Allah, alhamdulillah habis sudah kan, bersih. Alhamdulillah, senengin aja udah buat Nabi. Amin, amin. Kita lagi nyenengin Nabi, insya Allah Nabi seneng sama kita. Mana buktinya? Karena kita lagi nyenengin Nabi, malam ini kita baca sholawat, riwayat sejarah Nabi melalui tim hadroh. Nih tim hadroh bu, jangan macam-macam sama anak hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ntar kita mahalul qiyam, selesai ceramah, Masya Allah luar biasa. Marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban. Berdiri kita semuanya, itu Rasulullah hadir di tengah kita, diiringi dengan wangi-wangian aroma minyak wangi indah terasa luar biasa. Rasulullah hadir. Anak hadro yang megang bass, wah tabuhnya semangat, ciputat ciledug, ciputat ciledug, ciputat ciledug, ciputat ciledug. Masya Allah luar biasa. Itulah keistimewaan anak hadro. Ibu punya anak cewek, didemenin anak hadro, kasih aja udah bu, anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek langsung digampar sama dia. Tahu sendiri nih anak hadro, wow kapalan semua telapak tangannya, melintir ukuran ditabuk sama anak hadro. Masya Allah, kita nyenengin Rasul, maka perbanyak sholawat. Masuk bulan Maulid Rabiul Awal, masjid, musola, majelis taklim, instansi pemerintah, kantor-kantor, perusahaan, pasar-pasar pada bikin maulid. Riwayat maulid yang dibaca, sholawat yang diagungkan, sampai status WA, isinya sholawatan semuanya. MP3 disetel di pasar-pasar, sholawatan di rumah-rumah, sholawatan semuanya. Luar biasa. Kenapa? Menghormati kehadiran Rasulullah, menghargai kelahiran Nabi di bulan Rabiul Awal. Sampai tukang dagang semuanya pada bikin setel MP3 selawatan semua. Tukang tahu bulat keliling kampung dia ganti tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget-anget semuanya. Tahu
pengen minum maksudnya. Adakan anget. Sekali lagi, tahu digoreng mantap. Pakai selawat. Qul ya azim qad hammana hammun azim wa kullu min hammana yahunu bismika ya azim. Tahu digoreng 500-an. Mantap. Yang diingat tahu bulatnya nih ya, bukan selawatnya. Ya Allah, banyakin selawat. Pak Ustadz, saya nggak ada wudhu ini, baca selawat ada pahalanya nggak? Ada wudhu, nggak ada wudhu, tetap berpahala. Baca selawat ibu, walaupun dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, kita baca selawat tetap berpahala. Tuh hebatnya selawat. Selawat. Masak, nyuci, goreng tempe, selawat. Enak sambil goreng tempe. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhaimin ya salam. Sambil goreng tempe, keenakan sholawat, tempenya angus. Lakinya makan marah-marah, nyalung apa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Lakinya ngomel, Muhaimin orang mana? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe sambil selawat? Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Enggak jadi berantem lah. Bener bu. Kadang-kadang emak-emak sekarang aneh, masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, gedeg nyanyi. Bulahulullah, laki nggak pulang-pulang nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu apa lain hati. Jadi aku harus masih aku. Lakinya kesel, kompor tuh nanti diangin kagak jadi bus mau masak aku jadi berantem. Makanya kalau kita kesel sama suami, kesel sama laki ibu, biar kata lagi kesel banget selawatan jadi adem dah. Bener dah, bener. Ayo bang berantem. Gue kesel dari kemarin lu ngasih uang belanja kurang mulu. Tapi sebelum berantem selawatan dulu. Begitu mestinya. Suami kita namanya Komar. Tunjuk aja matanya. Komarun sidina Nabi. Ada Komar namanya. Ada. Ya Allah. Bininya namanya Rodia. Dibalikin Rodia. Ya dawalayana. Bininya ngomong ya Toibah Rodia. Akhirnya nggak jadi berantem bu. Lomba marawis. Alhamdulillah.
Selawat. Nanti kita dikumpulin di padang mahsyar. Ibu lagi pada susah semua, bapak anak nggak kenal orang tua nggak kenal anak, istri nggak kenal suami nggak kenal istri. Hari kebangkitan tiba di padang mahsyar, matahari sejengkal di kepala kita, panas udah pasti, haus sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala. Panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati nggak bawa air di sono, nyari air kemana yo? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret udah nutup, kagak nemu di sono nyari. Apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid, disediakan oleh Allah. Apa yang disediakan? Hauduka sofil wirduna yauman nusyuri. Allah sediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid malam ini. Masya Allah, ibu, disediain telaga Kautsar. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang nggak demen muludan, nggak demen baca sholawatan, itu ntar di sono dibiarin dia kecekek, kausan, rasain, kagak ada yang nolongin. Na'udzubillah min dzalik. Maka Rasulullah yang bilang, siapa nanti yang aku panggil? Ada dari umat Rasulullah yang dipanggil oleh Rasulullah, heran. Dipanggil Ibu Rodia, sini Ibu Rodia. Rasulullah manggil-manggil, kaget kita. Loh kok ibu? Masya Allah. Kenapa? Karena Ibu Rodia yang suka banyak sholawat kepada aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam ini kemuliaan akhlaknya Nabi, cinta dengan orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit, nengokin orang sakit sunnah. Nengokin orang sakit besok tengokin ada yang sakit, bu. Yang penting bawa tentengan, minimal jeruk 2 kilo. Jangan datang doang nengokin nggak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus di rumah sakit, didatengin sama dia nggak bawa apa-apa. Pakai nanya, apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus di rumah sakit begini, yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok bisa diimpus? Lalu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba kalau lu bawain jeruk kali gue rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga pakai nanya begitu. Akhirnya yang jenguk dikerjain sama yang sakit. Gue sebenarnya lagi pengen banget makan tai burung dara dipepes, rasanya enak kali ya, anget-anget begitu. Loh, lu doyan emang? Rasanya gue sih pengen makan itu. Ya udah, ntar gue cariin deh Ji lo. Akhirnya bener nih yang disuruh bego juga lagi ya kan, dia kerjain mau aja dia. Akhirnya dia cari tai burung dara, dikumpulin, dipepes sama dia, dibawa ke rumah sakit. Ji, nih pesanan lu kemarin katanya minta tai burung dara dipepes. Lah, hebat lu, gue bercanda doang. Enggak, ini gue udah bawain lo. Ya udah, sekarang lu jajalin aja dulu. Nih kata yang sakit, kata yang sakit. Emang bego juga nih yang bawain teh. Ya akhirnya dijajalin sama dia. Pahit Ji rasanya. Nah, yang sakit ngomong, lu aja yang sehat pahit, apalagi gue yang sakit. Masya Allah, kita kepengen nyenengin Rasulullah, ikutin ajaran anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Apalagi kemuliaan akhlak Nabi, dibaca lagi di rawi, wa yamshi ma'al armalah. Salah satu adab akhlak Rasulullah, ngajarin kita Rasulullah kalau jalan bersama janda-janda tua, nenek-nenek berarti. Nabi tuh kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang, bu, ngiringin beliau jalan di belakang. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan lah. Nenek-nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Rasulullah kalau jalan bareng sama nenek-nenek itu di belakang ngiringin. Kenapa di belakang? Khawatir. Khawatirnya di mana? Kalau nenek-nenek jatuh, kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang lain, bang. Go jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa kata dia? Lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung di belakangnya nggak tahu.
maka kita diajarkan dari tingkah laku, perkataan, adab, semuanya berakhlak kepada Allah, perbaiki ibadah, berakhlak kepada sesama berarti perbaiki hubungan sesama kita. Manusia adalah makhluk sosial bermasyarakat dan hubungan kepada alam, maka akhlak kita pengen berubah. Selesai maulid, yuk tingkatin iman dan takwa kepada Allah dengan kecintaan kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Yang belum doyan sholat jamaah di Masjid An-Nabawi, kalau belum selesai maulid, ayo ramaikan, syiarkan masjid kita. Ini masjid kita cakep, gede, An-Nabawi, keren. Saya yakin sholat jamaahnya penuh, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 di sini nih, masya Allah. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Ada nggak? Ada nggak di sini, Bu? Berarti sama, di kampung saya juga sama, ada tarhim begitu. Bangun nggak kira-kira? Bangun gak nih? Ke pasar. Ya Allah, kalau belum bangun juga ganti marbot ngumuminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu bangun subuh pasti bangun teh, itu lakinya bangun, malu nyalu siapa yang mati barusan. Bininya ngomong, lu yang mati bang, nggak bangun subuh. Maka syiarkan masjid kita, biarin tetangga berdoyan ke masjid, jangan usil. Bener Bu? Ini kadang usil banget, tumben bang lu ke masjid lah, besok jak kapok lah. Antepin aja, orang baru belajar sholat lambat-lambat nggak masalah. Orang baru belajar zuhur 2:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30 tancep terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancep terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Nabi ngajarin nggak sekaligus, ya kan? Ya kan? Ayo yang belum doyan ngaji, selesai maulid ngajinya getol, rajin. Di masjid ada pengajian, di majlis taklim banyak. Nih kita ngaji begini, masya Allah dosa kita dirontokin. Mau kemana Bu? Udah pulang aja ya. Elah tega banget aja, udah bawa besek aja Bu. Balik enak-enak ceramah ditinggal begini, romannya udah kagak laku buat gua Bu. Ya elah biarin dah, dicariin kali lakinya pulang, ono kunci dibawa sama dia Bu. Ngaji emak-emak sama pengajian paling banyak dah. Survei membuktikan di mana-mana pengajian paling banyak emak-emak. Bapak-bapak mah beda lah. Mak pengajian ini, pengajian emak-emak nih, emak-emak nih pengajiannya Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Belum lagi gabungan PKK, gabungan lagi BKMT ya kan, yang seragamnya kuning, hijau, biru, muda, abu-abu, ungu. Ada yang 2 kali bayar, 3 kali bayar, ya kan teh. Nggak apa-apa buat semangat kita ngaji. Alhamdulillah. Lah buat semangat kita ngaji. Jam 1 tengah hari uang udah nyampe ke majlis taklim emak-emak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ya, hari ini pengajian. Rodia, Romela, Saroh ngaji kumpul, dipanggilin temennya semuanya. Alhamdulillah ngaji. Kenapa? Mumpung masih sehat, ada kesempatan. Pak Ustadz saya pengen buat ngaji, gabung sama Ustadz, sama Kiai, sama guru, duduk bareng di pengajian. Cuman repot banget Pak Ustadz, saya repot banget. Ngomongin repot, siapa juga repot. Jangan bicara repot dong, ya kan? Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Ayo dah, Pak Ustadz saya ngajinya ntar nungguin tua-tuaan. Lah ngaji nungguin tua-tuaan? Kalau ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas. Lah kayak apa Bu ngajarin setengah mati? Baca nih, innahu kana tawwaba, kuping rada kurang denger. Innahu kawat tembaga. Nah ini gara-gara kurang denger, udah tua. Iyalah
Kalau kita udah dikasih umur 40, 50, 60, ya po 60 udah dikasih tuh. Sekarang aja jangankan 60, 70, 50, 40 aja udah banyak sakit-sakitan mulu. Mata yang tadinya awas jadi lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi banyak yang gugur, makan cuma bisa membubur, diajak ngomong kadang lantur, ya kan? Dikit lagi masuk ke dalam, wih serem. Kenapa? Kalau udah tua umur panjang dikasih apa teguran dari Allah, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya, nikmat udah diambil dikit-dikit, ya kan ya teh. Makanya mumpung ada kesempatan kita ngaji, duduk sama guru kita, sama ustazah aja ikutin udah berkah. Guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup lah, kita tutup. Temen nanya halaman berapa? Bang boleh kebet doang ini. Datang. Kenapa? Karena ngaji nggak ada batas waktunya. Menuntut ilmu, kumpul di pengajian nggak ada batas waktunya. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Tuh yang tukang mandiin orang mati, hati-hati, itu amil di kampung saya. Siapapun dipegang amil pasti mati. Jangan macem-macem teh. Ya Allah, itu amil firasatnya mantep banget ya. Asal ada yang meninggal, ada aja dia tahu itu. Dikasih ngimpi, kadang-kadang enggak sehari-hari dalam mimpi datang, besoknya tuh orang mati. Begitu dikasih isyaratnya. Hebat amil mak. Kalau kata amil yang lebih akurat, kalau ada burung bunyi tweet 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 tweet. Nah itu kata amil dalam hatinya ada job nih, begitu. Bebas ditungguin sama amil dari pagi sampai siang, nggak ada yang mati-mati. Ya Allah, pas maghrib bininya mati. Ya Allah, kesian banget dah amil. Ya makanya kita kepengen nyok kumpul di pengajian, dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim nyambung. Maka ini adalah bentuk akhlak kita kepada Allah. Perbaiki akhlak kita kepada Allah dengan cara perubahan, semakin meningkat kualitas ibadah kita. Alhamdulillah. Waktu itu ibu datang kepada kita kadang cepet. Yang namanya waktu ada aja yang cepet ya bu. Kadang kita lihat rasanya baru kemarin ya anak-anak, sekarang udah gendong anak. Ya kan? Rasanya baru kemarin hari Senin, sekarang udah Senin lagi. Kenapa? Karena waktu berjalan cepat, perubahan begitu cepat buat kita. Begitu banyak fenomena terjadi, fenomena alam yang luar biasa. Banyak buat teguran, semalam dikasih gerhana ya bu. Apalagi kemarin ada gempa lagi, macem-macem. Ini semua dunia sudah tua. Maka siapkan diri kita, amal soleh, amal baik dengan keimanan kepada Allah. Kita tingkatkan. Tuh, saya yakin yang bikin baleho tukang bangunan ini. Kenapa tuh kita tingkatkan? Ya, mau berapa tingkat kira-kira ini? Supaya meningkat kualitas iman kita. Apa? Ramaikan pengajian, syiarkan masjid. Insya Allah kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Yuk, nah hari ini kita berkumpul sebagai salah satu bentuk daripada kecintaan kita ke Rasulullah. Kita perbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 kali sholawat 10 kebajikan Allah berikan pahala buat kita. 10 kita baca 100 kebajikan. Maka kita jangan pernah luput baca sholawat. Insya
Allah. Pak Ustadz, saya pengen sholawat, saya cicil baca 1000. Kapan? Selesai sholat nggak apa-apa. Zohor 200 selesai zohor, asar 200 ya kan, maghrib 300, isya 200, subuh banyak anda tuh, subuh pok banyak anda ya, 200, 5 kali 5 waktu, insya Allah kita diakui cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengagungkan maulidku, mengagungkan mensyiarkan maulidku, kelahiranku, maka baginya dia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada geluduk kaget ibu. Yuk sebelum saya tutup, ini ada hadiah sedikit dari saya buat ibu-ibu maupun bapak-bapak, adik-adik. Silahkan yang mau naik ke panggung saya kasih sarung, 3 sarung cap mangga. Nah ini ya, ayo siapa yang mau, 3 orang naik ke panggung. Ada mic yang satu bang, siapin mic, nanti saya kasih kuis pertanyaan yang agak susah-susah. Nah iya nih, ayo siapa lagi dek, siapa, ayo maju sini. Nah sini satu baru ya, ini ibu. Oh iya ayo ibu sini diri. Satu lagi siapa yang mau? Lumayan nih sarung cap mangga. Ayo ya, Pak Haji maju. Oh iya bertiga berarti nggak apa-apa ibu, sini bertiga. Iya iya. Nah ini dia. Iya jamaah juga kan, mic-nya nih hidup bang, merah bang, pegang. Halo coba cek. Ayo satu-satu, sini ibu naik nggak apa-apa. Ayo buruan, mumpung di sini nggak kena hujan, asik. Kayak sini naik ibu. Dah bertiga. Sini majuan dikit abang. Nah ini dulu dah. Pak satu orang ini saya tanya dulu. Siapa namanya bang? Dandi ya. Saya dong ngadepnya ke kamera. No. Dandi. Oh Dandi, temennya Dandan. Oh Dandi. Ya Dandi. Kelas berapa Dandi? Sekolah? Udah nggak sekolah ya? Udah nggak sekolah. Iyalah udah malam, lagian sekolah masa udah malam. Ya Dandi, ya pertanyaannya siap? Siap, pakai mic. Siap ya. Ya oke. Jangan nunduknya begini apa? Nyari duit hilang. Lihat kamera. Ayo Dandi, siap ditanya? Siap, siapakah? Nih pertanyaannya. Siapakah? Tuh kaget kan? Siapakah Presiden Republik Indonesia kita yang keempat? Gus Dur. Hah? Gus Dur ya. Hitung dari pertama. Soekarno. Terus. Soeharto. Terus. B.J. Habibie. Terus. Gus Dur. Bener. Bener ya. Bagaimana ibu jawabannya? Betul? Iya betul, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ini hadiahnya dari saya, sarung cap mangga. Bangga bersarung mangga. Yuk lihat kamera, ayo ngomong. Sarung cap mangga, jawabnya bangga bersarung mangga. Sarung cap mangga? Bangga. Apa ya? Sarung cap mangga, bangga bersarung mangga. Sarung cap mangga? Bangga bersarung mangga. Mantap, terima kasih. Ya Allah. Ayo sekarang Pak Haji apa nih? Hah? Lah ini Pak Haji bedaknya tebal banget. Ya elah kinclong bener. Iya. Aduh, pegang. Oh iya. Mau apa sih surak ibu? Ayo nama. Dua belum. Udah. Ini tanya dulu lah, kagak kaci. Nama dulu nama siapa? Subhanallah. Saya atas nama Muhammad Hamim Sya'roni. Muhammad Halim. Dipanggil Abah gitu, Pak. Abah. Saya Pak Saroni namanya. Hamim Sya'roni. Ahmad Saroni. Iya. Ahmad Saroni bener. Iya. Oh. Apa aja lah. Oh, lah kok apa aja lah. Siapa namanya Ahmad Saroni? Abah Gimana Hamim kesan Bapak Sya'roni. itu ketika rumah Bapak dijarah waktu itu? Subhanallah tabarakallah. Itu hanya namanya aja, Pak namanya Ustaz. Kalau dijarah itu bukan kayaknya yang saya. ada benda sesuatu yang getar-getar gitu ada kayak. Ya mungkin ada kali tapi bukan saya. Bukan saya. Bukan saya, iyalah. Karena kan bukan keluarganya di sana. Iya. Di Al Masjid Nabawi. Jadi banyakan dia ngomong Bu. Iyalah. Ayo pertanyaannya siap ya, Pak Haji.
Siapakah jangan sulit-sulit. Siapakah istri Rasulullah yang pertama? Istri Haya, Khadijah, Siapa? istri Haya atau Khadijah. Siapa ya? Yang jelas Pak. Masya Allah, subhanallah. Iya, siapakah istri Rasulullah yang pertama? Rohaya. Rohaya, apa? Iya ya, Haya atau Khadidah. Rohaya mau mainnya si Anu tuh. Khadijah. Iya, Rohaya kata dia. Siti. Jawab dong. Siti Khadijah. Siti Le. Siti Khadijah. Betul ya, mantap buat Bapak Syaroni. Terima kasih. Sarung cap mangga. Ayo ngomong ya, sarung cap mangga, bangga bersarung mangga. Ayo, sarung cap mangga. Sarung cap mangga, bangga bersarung mangga. Iya, mantap. Terima kasih. Pakai buat enak karun hujan, pakai ini anget. Ayo Ibu. Ayolah, jangan malu-malu Bu, sini lah. Tadi udah naik. Awas, Ibu naik dulu. Ayo, nah ya siap. Mas sama-sama Pak Saroni, Titi DJ. Ya Ibu, namanya siapa Bu? Loh kok tahu sih? Ibu namanya siapa? Namanya Mila. Mila. Iya. Mila Gross. Mila. Oh Mila. Bulan Jamila, Bulan Jamila. Oh Bulan Jamila, anggota DPR. Waduh. Gimana kabarnya Mas Dani? Oh. Lagi konser di mana kira-kira? Ada itu di sana Mas Dani. Oh ada, Ya. Mas Dani. Ya. Kemarin si Al apa L yang nikah itu? Oh, Mas Al. Oh Mas Al, saya juga Mas Al ini, Mas Alah. Ayo Mbak Mila, siap. Mbak Mila ditanya siap. Apa ini? Pertanyaannya Iya. gampang sekali. Ayo, ini hadiahnya sarung cap mangga. Siapakah istri Rasulullah yang dipanggil Ya Humairah? Fatimah Az-Zahra. Oh, Siti Aisyah. Siti Aisyah. Fatimah. Fatimah apa Aisyah? Siti Aisyah. Abdullah nama Ayahnya Aminah. Ibundanya Abdul Muthalib kakeknya. Abu. Ada nggak di situ? Siti Aminah ya? Berarti Siti Aminah. Aminah. Ayo Abdullah Nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muthalib kakeknya. Abu Toh Oh, pamannya. Khadijah Istri tercinta Fatimah. Ora apa? Sri Rasulullah panggilannya Ya Humairah, Ya Humairah. Itu siapa namanya panggilan Ya Humairah? Siti Aisyah. Oh no, yang jawab bukan Ya. Ibu Mila. Ya, betul. Siti door prize. Aisyah, luar biasa. Sarung cap mangga. Sarung cap mangga. Ayo, sarung cap mangga. Masuk begitu. Mana ini passwordnya Sarung cap ini? mangga, bangga bersarung mangga. Saya yang ngomong, sarung cap mangga. Bangga bersama mangga. Salah. Belum. Bangga bersarung Oh, mangga. bangga, Ya. bangga. Sarung cap mangga. Bangga bersama mangga. Bersarung. Oh, bersarung. Masih bersama lagi. Oke. Ayo Ibu Mila. Grogi Pak Ayo. Ustadz, Ya, grogi. jangan grogi Iya, lah. iya, Sarung iya. cap mangga. Bangga bersarung mangga. Mantap. Mantap. ikut lagi. Ya Bu Mila, makasih. Terima kasih. Ya, sehat selalu. Ya, ayo lo pakai kiss lagi. Masya Allah, luar biasa Ibu. Itu semua disponsori oleh Sarung Cap Mangga. Bangga bersarung mangga. Terima kasih buat Sarung Cap Mangga udah ngasih sponsor. Dan hari ini kita belum mahalul qiyam. Ibu, kita belum mahalul qiyam. Tersama-sama selesai ceramah kita mahalul qiyam dan doa. Insya Allah kita semua sehat afiat. Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Dan insya Allah apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah.
Dan kumpul kita malam ini berharap kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Langsung saya serahkan mic ini kepada tim hadroh yang baca sholawat, baca maulid untuk sama-sama kita mahalul qiyam. Yuk bareng-bareng kita mahalul qiyam. Terima kasih dari saya, banyak kurang banyak kesalahan, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube